Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Bapak harap kalian sehat selalu dan selalu bersemangat dalam belajar. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Selama pembelajaran di rumah, apa yang sedang kalian rasakan saat ini? Bagaimana perasaan kalian saat belajar di rumah? Tentunya menyenangkan, dan Bapak harap bisa menyenangkan. Tetapi jangan lupa, dan kita harus selalu ingat pesan Ibu, di mana kita harus selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian selama pembelajaran dari rumah, apa saja kegiatan yang kalian lakukan? Bapak yakin kalian banyak melakukan aktivitas yang tentunya menyenangkan dan kurang menyenangkan. Sehingga perasaan kalian boleh jadi ada yang senang menjalaninya, ada juga yang marah, atau ada yang bosan, bahkan ada yang sedih di antara kalian dalam menjalani pembelajaran dari rumah ini. Namun, dengan berbagai macam fenomena yang ada, kita semuanya berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke keadaan yang normal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Untuk berdoa dipersilahkan. Cukup. Baiklah anak-anakku, pembelajaran kimia pada kesempatan ini akan dilakukan dengan pembelajaran berbasis aktivitas mengenai hukum dasar kimia. Adapun tujuan yang diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah kalian mampu membedakan hukum-hukum dasar dalam perhitungan kimia yang dihubungkan dengan masalah kontekstual secara tepat. Selain itu, kalian juga diharapkan memiliki kecakapan penerapan hukum-hukum dasar kimia dalam penggunaan zat pada kehidupan sehari-hari. Misalnya penerapan hukum-hukum tersebut pada pembuatan disinfektan. Sehingga setelah kalian mempelajari dan mengikuti seluruh aktivitas dalam pembelajaran kali ini, kalian bisa memperoleh manfaat menjadi seseorang yang teliti, kemudian kreatif, minimal dalam pemanfaatan dan penerapan hukum-hukum dasar kimia. Anak-anakku, setelah kalian mempelajari hukum dasar kimia, diharapkan kalian akan mempunyai beberapa macam kompetensi, seperti halnya setelah kita mempelajari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Untuk pelajaran hukum dasar kimia ini, diharapkan kalian nanti akan memiliki kompetensi. Yang pertama adalah memahami hukum dasar kimia. Kemudian yang kedua, kalian mampu untuk membedakan hukum-hukum dasar kimia. Kemudian yang ketiga, kalian mampu melakukan penyelesaian perhitungan kimia. Yang pada akhirnya dari kesemuanya ini, kalian akan mampu menerapkan hukum dasar kimia ini dalam perhitungan baik secara
perhitungan soal-soal maupun pada akhirnya kalian mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan keseharian, khususnya dalam perhitungan pembuatan suatu produk kimia. Dan tentunya aktivitas dalam pembelajaran kali ini untuk mencapai kompetensi tersebut, yang pertama adalah membedakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Setelah itu ada aktivitas berikutnya, yaitu kita akan menerapkan hukum-hukum dasar kimia pada pembuatan disinfektan. Baiklah anak-anakku, kita akan memulai aktivitas pembelajaran kita mengenai hukum-hukum dasar kimia. Aktivitas pertama adalah membedakan hukum-hukum dasar kimia. Yang sebelumnya tentunya kalian harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum dasar kimia. Baiklah, untuk memahami itu Bapak akan sampaikan ketika kita disodorkan gambar ini, ada minuman yang sekarang lagi viral, kemudian ada rainbow cake, kemudian ada nasi yang paling sederhana ini. Tentunya kalian akan berpikir baik itu nasi ataupun rainbow cake ataupun minuman yang sedang tren ini mempunyai komposisi-komposisi berkaitan dengan bahan. Ada aturan tersendiri dalam pembuatannya. Misalkan untuk nasi ada takaran nasinya berapa atau berasnya berapa, kemudian ada takaran untuk airnya berapa sehingga dihasilkan nasi yang baik atau nasi yang enak. Begitu pula dengan minuman ini ataupun dengan kue-kue ini. Semuanya mempunyai takaran tersendiri atau ukuran-ukuran tersendiri. Dan kita akan coba komparasikan hal itu ke dalam perhitungan. Karena ketika meleset dari perhitungan yang sebenarnya akan dihasilkan suatu produk yang tidak sesuai dengan harapan kita tentunya. Begitupun yang terjadi di dalam perhitungan kimia. Sama halnya seperti halnya tadi kita ada nasi, ada kue, ada minuman. Dalam kimia pun tentunya ada beberapa aturan atau hukum-hukum yang harus kita patuhi. Di antaranya ada hukum kekekalan massa, kemudian ada perbandingan tetap, ada hukum perbandingan berganda, ada hukum perbandingan volume. Yang kesemuanya itu adalah merupakan hukum-hukum dasar kimia. Selain ini juga ada hipotesis Avogadro. Hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang disampaikan oleh Lavoisier. Lavoisier melakukan suatu penelitian mengenai massa suatu unsur, di mana beliau mereaksikan cairan merkuri dengan gas oksigen dalam suatu wadah di ruang tertutup sehingga menghasilkan merkuri oksida yang berwarna merah. Apabila merkuri oksida dipanaskan kembali, ternyata senyawa tersebut akan terurai menghasilkan sejumlah cairan merkuri dan gas oksigen dengan jumlah yang sama seperti semula. Beranjak dari penelitian tersebut, Lavoisier akhirnya menyampaikan sebuah hukum di mana pada suatu reaksi kimia, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Hukum dasar kimia berikutnya adalah hukum perbandingan tetap yang disampaikan oleh Proust. Proust sebetulnya melakukan penelitian yang pada saat bersamaan juga dilakukan oleh Lavoisier. Ternyata menurut Proust ini tidak selalu berlaku untuk semua senyawa. Jadi senyawa yang tidak memenuhi hukum Lavoisier itu disebut dengan senyawa non-stoikiometris, di mana perbandingan massa unsur-unsur pada senyawa non-stoikiometris itu sangat berbeda.
apalagi ketika dilakukan pada berbagai sampel. Prost tidak mengetahui sebetulnya hal ini karena peralatan yang ia gunakan tidak cukup akurat pada saat itu untuk membedakan angka-angka ini. Sehingga ini pada akhirnya menimbulkan peluang kembali bagi tokoh-tokoh pada saat itu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal ini. Prost melakukan beberapa penelitian dan di antara penelitian-penelitian tersebut, dari hasilnya Prost menemukan bahwa unsur hidrogen dan unsur oksigen selalu bereaksi membentuk senyawa air dengan perbandingan massa yang tetap, yaitu 1:8. Jadi dari kesemua penelitian yang dilakukan oleh Prost ternyata menunjukkan bahwa senyawa-senyawa yang bereaksi itu memiliki kandungan yang tetap, sehingga Prost menyampaikan hal ini, dan hal yang disampaikan itu dijadikan sebagai hukum perbandingan tetap yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Anak-anakku, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa Prost itu dalam melakukan eksperimennya memiliki beberapa kendala karena keterbatasan alat tentunya pada saat itu. Sehingga hal ini merupakan suatu kelemahan, dan kelemahan ini tentunya membuka peluang bagi peneliti yang lain. Salah satunya adalah Dalton. Jadi Dalton melakukan beberapa eksperimen yang berkaitan dengan senyawa-senyawa non-stoikiometris yang berbeda-beda itu untuk beberapa sampel, sehingga dari beberapa eksperimen Dalton menemukan suatu pernyataan yang kemudian diambil sebagai hukum yang disebut dengan hukum perbandingan berganda, yang berbunyi bila dua unsur atau lebih bisa membentuk dua senyawa atau lebih, dan salah satu dari unsur yang dikandung oleh tiap senyawa tersebut masanya sama, maka massa unsur yang kedua pada tiap senyawa akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hukum perbandingan berganda dari Dalton ini seperti tampak pada contoh berikut ini. Di sini terlihat bahwa perbandingan antara oksigen yang satu dengan oksigen yang kedua pada CO dan CO2 itu ternyata memiliki hukum sesuai dengan hukum perbandingan berganda, yaitu 1:2, yaitu pada karbon monoksida oksigennya 1, kemudian pada karbon dioksida oksigennya 2, dengan berbagai macam persentase tentunya. Hukum dasar kimia yang berikutnya adalah hukum perbandingan volume yang disampaikan oleh Gay-Lussac. Gay-Lussac menemukan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Tampak dari tampilan berikut ini bahwa data percobaan dalam tabel tersebut menunjukkan perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi ternyata berbanding sebagai bilangan bulat. Anak-anakku bisa melihat perbandingannya seperti ini. Sesuai dengan tampilan ini, ternyata perbandingannya semuanya merupakan perbandingan berupa bilangan-bilangan bulat.